Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Dewan juri yang saya hormati dan teman-teman mahasiswa yang saya kasihi. Perkenalkan, saya Arnoldus Benjaminus Karim dari kelas 2020A. Di sini saya akan membawakan khotbah berdasarkan referensi dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 8 ayat 19 sampai 22. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, marilah kita mendalami pesan surat Paulus kepada jemaat di Roma, terutama yang terdapat pada perikop kitab sucinya Roma bab 8 ayat 19 sampai 22. Dalam ayat-ayat ini Paulus memandang alam semesta dengan mata rohani, menyajikan pandangan yang mencolok mengenai penciptaan dan peran kita sebagai anak-anak Allah. Paulus memulai dengan menggambarkan kerinduan alam semesta yang menantikan kedatangan anak Allah. Ini mengingatkan kita akan kedalaman hubungan antara ciptaan dan penciptanya. Seolah-olah alam semesta itu sendiri menanti-nantikan pembebasan, sebuah kebangkitan yang akan membawa kejayaan Allah. Namun Paulus juga menyoroti kenyataan pahit bahwa ciptaan ini mengalami kesia-siaan. Kehancuran dan penderitaan yang ada dalam dunia ini bukan semata-mata karena kehendak makhluk, tetapi juga karena perbuatan dosa yang melibatkan manusia. Penciptaan ini yang seharusnya menjadi tanda keagungan Allah, kini terikat dalam perbudakan kebinasaan. Tapi di balik semua itu, ada sinar pengharapan yang bersinar melalui kata-kata Paulus. Meski penciptaan ini mengeluh dan merasakan sakit bersalin, tetapi ada suatu harapan bahwa ciptaan ini akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan menuju kemerdekaan yang memuliakan anak-anak Allah. Ini adalah janji pembebasan yang diperoleh melalui kasih dan rencana Allah. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita bayangkan betapa menderitanya keadaan saat ini, dalam surat Paulus tadi mengatakan kita merasakan sakit bersalin. Kalau kita sebut sakit bersalin, kita bayangkan betapa drastisnya sakit. Tertusuk duri setelah kita menjerit kesakitan, apalagi kalau seperti sakit bersalin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pertobatan ekologis yang Paulus gambarkan di sini bukan hanya tentang perubahan perilaku manusia terhadap Allah, tetapi juga perubahan hati dan orientasi spiritual. Kita dipanggil untuk menyadari bahwa kesejahteraan ciptaan ini berkaitan erat dengan pemulihan hubungan kita dengan Sang Pencipta. Sebagai anak-anak Allah, tanggung jawab kita tidak hanya terbatas kehidupan rohania, tetapi juga mencakup kepedulian dan tanggung jawab terhadap dunia yang kita tinggali. Pertobatan ekologis bukan sekadar tren atau kebijakan lingkungan, tetapi suatu panggilan yang muncul dari pemahaman bahwa kita adalah pemelihara ciptaan Allah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam menerima pertobatan ekologis ini, kita diundang untuk menjalani gaya hidup yang mencerminkan kearifan dan tanggung jawab kita sebagai anak-anak Allah. Itu bisa mencakup kebijakan yang berkelanjutan, praktik konsumsi yang bijaksana, dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Bagi kita ini bukan sesuatu yang asing lagi, tapi ini sudah lama
dan beberapanya telah kita terapkan dalam lingkup prodi, lingkup universitas, dan ketika kita juga menjalankan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, kita telah melaksanakan ini. Salah satu contoh di kampus kita sudah terapkan supaya kita menghindari penggunaan botol plastik. Kemudian kita juga pernah melaksanakan kegiatan penghijauan di beberapa tempat. Ini adalah salah satu contoh sebagai bentuk tanggung jawab kita kepada alam. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, melalui pertobatan ekologis kita dapat berkontribusi pada pemulihan alam, menjadi saksi akan kemuliaan alam. Dengan menghormati ciptaan, kita menghormati Sang Pencipta. Mari kita bersama-sama merenungkan panggilan ini dan mengambil langkah-langkah konkret untuk menjadi pelaku perubahan yang membawa harapan dan kemerdekaan bagi ciptaan Allah. Semoga